pada hari ini kita mendapat kemuliaan, kebahagiaan karena bisa berkumpul dalam sebuah tempat, dalam suasana kekerabatan, keakraban, dan penuh dengan canda tawa. Suasana yang mungkin jarang dalam pertemuan-pertemuan yang setiap hari saya tahu di Purwakarta dialami dengan ketegangan. Dan yang paling tegang itu tadi malam itu saya perhatikan. Punya perjuangan, saya menitikkan air mata ketika dengar lagu tadi. Dan ada lambang harimau. Lambang maut itu bukan hanya kebanggaan saya, tetapi juga kebanggaan Pak Prabowo Subianto. Memberikan mobil yang ditunggangi oleh Pak Prabowo sebagai mobil pertama menjadi seorang presiden, dan namanya diberikan nama oleh Pak Jokowi, namanya mobil maut. Dan saya orang pertama yang naik mobil maut. Kenapa saya menangis? Anda bayangkan seorang kesatria yang seluruh hidupnya didedikasikan buat negara, buat bangsa. Tak ada pilihan lain dalam jalan hidupnya kecuali mati dibungkus oleh sang merah putih ketika melihat seluruh rakyatnya tersenyum. Apa yang dialami dalam perjalanannya bukan pujian, bukan sanjungan, tapi caci maki yang tidak pernah berhenti. Tudingan sebagai pelanggar HAM terus-menerus dialamatkan ketika musim politik, yang membuatnya dia harus pergi meninggalkan negara untuk beberapa saat. Di negerinya dia dianggap sebagai orang yang melanggar undang-undang. Diberhentikan dari jabatan militer dengan pangkat letnan jenderal bukanlah persoalan yang mudah. Tetapi seluruhnya tidak akan bisa mengurung dirinya dalam sangkar yang emas. Tidak bisa mengurung dirinya dalam kehidupan yang serba berkecukupan. Dihargai di negara lain di Yordania, dianggap sebagai tamu yang sangat istimewa. Kerinduannya pada bangsanya akan dirintangi orang-orang kecil yang rumahnya roboh, jeritan anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena biaya mahal, jeritan harta kekayaan negara yang terpikruk oleh bangsa lain, membuat dia tidak pernah bisa tidur di Yordania. Maka pilihannya kembali ke Indonesia, bertarung melalui konvensi Golkar. Kemudian juga mendirikan partai Gerindra. Dan pada akhirnya sampai pada puncaknya setelah 3 kali jatuh bangun menjadi seorang calon wakil presiden, calon presiden, dan calon presiden. Hidupnya selalu dikhianati, tapi dalam dirinya tidak pernah ada rasa benci pada siapapun. Selalu menghormati orang yang menyakitinya sekali. Itulah Bapak Prabowo Subianto. Politik saya sudah dihentikan dengan tuduhan kafir. Padahal selama perjalanan hidup spiritual saya tidak pernah bertanya pada dukun. Saya tidak mempercayai daerah-daerah yang dianggap haram. Saya hidupnya konsisten pada nilai akademis dan lurus pada nilai-nilai kebersihan lingkungan dan keberpihakan pada orang-orang. Tetapi kita harus berterima kasih pada orang yang menghinakan kita. Kita harus berterima kasih pada orang yang mengkafirkan kita. Pak Prabowo juga dibesarkan lewat perjalanan itu menjadi kesatria yang sejati. Tak ada pemimpin sejati tanpa ujian dan pengorbanan. Apa kebahagiaan saya, Pak Ketua yang saya hormati? Kebahagiaan saya adalah 5 tahun yang lalu karena saya akan berdebat karena waktu itu memang saya diorientasikan untuk Gerindra. Tapi dalam hidup berkata berbeda. Ada pandangan mata yang tajam diarahkan pada saya, seolah-olah tak tega berpisah. Kebahagiaan saya hari ini adalah saya gubernur ketika Pak Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Karena Jawa Barat istimewa. Dari mana kita mulai?
Dan dari sini selalu saya katakan bahwa Jawa Barat diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan tersenyum, sehingga dia seperti sepenggal tanah dari surga. Sepenggal tanah dari surga itu tanah yang harus kita muliakan, tanah yang harus kita muliakan, tanah yang harus kita muliakan. Kenapa kita harus mengatakan tanah harus kita muliakan? Karena seringkali orang Jawa Barat tidak pernah bangga terhadap tanahnya, selalu membanggakan tanahnya orang lain. Padahal dia minum di sini, dia makan di sini, dia hidup di sini. Tapi kalau tadi bertanya, adakah hamparan sawah indah itu masih ada? Problem itulah yang ada dalam pikiran orang Sunda, orang Jawa Barat. Dia tumbuh menjadi manusia yang tidak punya kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia selalu membangga-banggakan orang lain. Lihat orang Barat mengatakan, orang Barat pintar. Lihat orang Cina hebat. Lihat orang Inggris begini. Lihat orang Arab soleh. Saya minta pada orang Sunda, orang Jawa Barat, kalau Anda ingin menjadi bangsa hebat, menjadi warga hebat, jangan sekali-kali mengatakan bahwa orang lain lebih mulia dari kita, orang lain lebih hebat dari kita, orang lain lebih pintar dari kita. Katakan bahwa kita lebih segala-galanya dari mereka. Rendah diri ini harus dibangun. Tetapi kerendah dirian itu tentunya harus diwujudkan dalam sistematika pembangunan yang terencana, terkelola, terukur, dan mencapai pencapaian derajat yang tertinggi dalam pembangunan. Saya merumuskannya yang disebut dengan 4 kerangka dasar pembangunan Jawa Barat istimewa. Kerangka dasar itu berangkat dari pikiran Barat? Tidak. Saya berangkat dari filsafat budaya keluhusan. Pertama, yang harus kita wujudkan pertama di Jawa Barat ini adalah mewujudkan sistem pendidikan yang terintegrasi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang melahirkan Maung Siliwangi. Kalimat Maung Siliwangi bukan kalimat mistik. Orang Kasurupan, saya tidak pernah seumur hidup Kasurupan, dan saya tidak percaya namanya Kasurupan. Tetapi Maung adalah manusia unggul. Manusia unggul itu manusia apa dalam filsafat Sunda? Manusia unggul itu adalah manusia cager, bager, bener, pintar, sik. Kualifikasi manusianya seperti apa? Kaluhur sirungan, kahandap akan. Kaluhur sirungan artinya apa? Dia memiliki nilai akademis yang tinggi dan memadai. Dia kaum laut. Dia mampu berinteraksi dengan siapapun dalam bicara. Dia bisa bicara dengan presiden, dia bisa bicara dengan menteri, dia bisa dengan eselon manapun, dan dia mampu berdiri dengan sejajar. Tetapi kakinya tetap di bawah, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah kehidupan pedesaan, yang dia setiap hari bertetangga, menyayangi orang-orang yatim, menyayangi anak-anak miskin, dan dia tidak pernah sombong dalam diri. Kemudian manusia unggul itu manusia yang apa? Bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya adalah manusia yang diindung kawaktu mimbawa kacaman. Karena dia minum kawaktu dan mimbawa kacaman, maka dia bisa membaca perubahan dan mengendalikan arah perubahan. Arah kebenaran itu, kata orang Sunda, burung kan butuh, nalang kan susah, nganter kan usia, nyaman kan poike, dilengan welasan asihan. Itulah manusia unggul, manusia Siliwangi.